Nah, sedikit saya akan membahas soal teori daripada Yuval Noah. Saya membahas di dalam asumsi dasarnya. Asumsi dasarnya adalah sebenarnya kembali ke teori dasar dari biologi, yaitu bahwa manusia sekarang yang disebut sebagai Homo sapien itu digolongkan dengan penemuan homo lain, misalnya adalah Neanderthal itu, lalu kemudian ya yang dikenal Homo soloensis, Pithecanthropus erectus itu. Hanya dari fisik, bentuk fisik saja. Memang Yuval berkata gini, kalau engkau bertemu dengan dia di kereta, gitu, nah dia settingnya mungkin dari barat, kau akan bisa membedakan dia dengan jelas antara sapien dengan Neanderthal itu. Nah persoalannya kan sebenarnya satu, yang perlu diperjelas adalah apakah pembagian homo yang sapien sekarang dengan yang sebelumnya itu, apakah mereka homo, manusia. Nah kita sebagai orang Kristen harusnya melihat kekeliruan atau apa ya istilah kekeliruan. Tapi kalau keliru dianggap dari Alkitab kita juga keliru ya. Tetapi bahwa ketidakcocokan teori Yuval dengan Alkitab itu adalah di dalam klasifikasi atau penggolongan dari semua homo. Semua dianggap sebagai homo, manusia. Terus Alkitab menjelaskan manusia Adam itu adalah fisiknya mungkin seperti gorila, tapi berkesadaran. Sehingga jika ada gorila, betul-betul gorila, atau bentuknya monyet, tapi berkesadaran seperti manusia, seperti kita, berelasi, bisa beriman, berkehendak, punya pride, dia bisa mode, bisa pengen pamer, bisa mengerti keangkuhan hidup. Dia manusia, walaupun bentuknya adalah orang hutan, bentuknya adalah monyet gitu. Karena istilah manusia itu di dalam Alkitab itu jelas. Itu antara bentuk fisik dan roh, nefes, ruah yang ditiupkan oleh Allah di dalamnya. Nah di sini orang-orang Kristen seharusnya karena mempunyai epistemologi yang berbeda dengan Yuval Noah dan para saintis baik itu evolusionis neo-darwinisme ataupun yang darwinis lama itu, kita harus berdiri tegak. Kamu mempunyai pandangan yang berbeda tentang manusia dengan Alkitab, kita berbeda. Sehingga bagaimana mungkin ukuran standar yang kamu pakai dari sains diterapkan kepada Alkitab dan untuk menghakimi Alkitab. Lalu kita orang-orang Kristen mengikuti teori daripada mereka dan kemudian yang paling cilakannya adalah memakainya untuk menafsirkan Alkitab. Akhirnya dianggap bahwa manusia kera berjalan tegak itu adalah manusia, sehingga dimungkinkan kawin dengan keturunan Adam. Nah ini yang menjadi cilaka. Padahal Alkitab membedakan dengan jelas manusia dengan binatang. Di mana perbedaannya? Di dalam ruah, nefes, atau pesuhe, atau pneuma yang tidak dimiliki oleh binatang. Ini pemikiran kritis saya terhadap Yuval Noah Hariri di dalam bukunya tentang Sapiens.